Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Koja Gito. Apa itu Koja Gito? Bekerja sambil bercerita. Di sini saya menjadi host pada podcast kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Charissa Dinda. Saya berasal dari kelas 10 di KP1. Di sini juga kedatangan narasumber hebat nih, ibu-ibu dari BNN. Boleh perkenalkan diri dulu Bu, namanya siapa? Mulai dari ibu. Halo, nama saya Heradiana. Saya bertugas di BNK Lubuk Linggau, bagian konselor adiksi anak muda. Oke, saya Eka Triana, saya juga bertugas di BNN Kota Lubuk Linggau. Saya sebagai penyuluh narkoba ahli muda. Oke, halo, perkenalkan nama saya Ria. Saya sebagai penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Kota Lubuk. Nah, udah pada kenal semua nih sama ibu-ibu dari BNN-nya. Udah cantik ya. Bukan lagi. Jadi hari kita masuk ke topik pertama, yaitu pertanyaan nih Bu. Charissa mau nanya, apa sih narkoba tuh Bu? Bagaimana sih dampaknya terhadap kesehatan mental? Gimana sih Bu? Dan Silakan sama ibu. untuk ke Ibu Eka. Oke. Boleh ulangi lagi? Apa sih Bu narkoba itu? Bagaimana sih dampaknya terhadap kesehatan kita? Kalau narkoba itu sebenarnya merupakan satu singkatan ya, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Jadi kalau orang bilang kamu pakai narkoba ya, berarti dia pakai semuanya dong, dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Tapi kalau dibilang kamu kenanya narkotika ya, berarti ya kenanya misalnya dia pakainya mungkin dari inek, ekstasi, kutas, ya seperti itu. Jadi dampaknya untuk kesehatan itu apa aja sih Bu? Kalau dampaknya untuk kesehatan ya banyak sekali. Misalnya dia bisa merusak susunan saraf pusat. Oh my God, who bisa the hell merusak cares? penglihatan kita. Sampai ke penglihatan juga. Iya, sangat mempengaruhi sekali ya. Iya. Terus juga mental dan fisik kita juga bisa menyebabkan perubahan. Kayak mentalnya mungkin yang tadinya gagah, yang tadinya mungkin ya posturnya bagus karena memakai narkotika ya bisanya jadinya ya tidak bagus lagi. Seperti itu. Berarti memang sangat mempengaruhi mulai dari kesehatan fisik kita, mental sangat mempengaruhi sekali. Tapi memang yang paling bahaya tuh narkoba tuh di segi mental ya Bu. Iya benar. Karena benar, kadang tuh benar. kan anak-anak sekarang kan mental health-nya kan sering terganggu, galau gitu kan. Nah, narkoba ini dia memang ngaruhnya ke mental gitu. Iya, kebanyakan orang pakai narkoba juga bisanya jadi gangguan jiwa ya Bu ya, Ray, kalau Iya. dia rehabilitasi ya. Gitu. Karena untuk dampak buruk dari penyalahguna yang di sini perlu digarisbawahi penyalahgunaan narkotika. Kalau tidak disalahgunakan ya tidak berbahaya karena itu dengan resep dokter, dengan panduan yang memang sesuai dengan kebutuhan si yang penerima. Misalkan untuk penyakit kanker, untuk mengurangi rasa nyeri itu bisa digunakan, itu bermanfaat untuk tubuh kita. Karena narkotika itu ada jenisnya. Ada kategori pertama, kategori kedua, dan kategori ketiga. Kalau kategori ketiga itu bisa untuk pengobatan untuk sakit-sakit yang keras, misalkan tumor, CA, misalkan CA mame, misalkan migrain yang berlebihan bisa dipakai itu. Nah, tetapi kalau untuk yang kategori yang pertama itu tidak bisa, itu tidak bisa digunakan untuk pengobatan untuk alasan apapun. Kategori kedua juga tidak bisa digunakan untuk alasan apapun. Itu ada untuk penelitian, ilmu pengetahuan itu juga karena itulah perlu digarisbawahi penyalahgunaan narkotika itu sangat berbahaya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Oke, bagaimana sih Bu jika seorang sudah memakai obat tersebut? Apa aja sih pengaruh dalam kehidupan sehari-harinya maupun dari fisik atau semuanya itu Bu? Dalam kehidupan sehari-hari sih banyak yang timbul ya, banyak yang timbul yang tadinya suka bergaul atau berkumpul dengan
teman-temannya, karena kalau orang sudah pakai narkotika ya biasanya suka menarik diri dari lingkungan pergaulan. Antisosial. Iya, benar. Ansos. Ansos, lebih suka menyendiri. Misalnya ada sesuatu tempat lah yang membuat dia bikin asik-asik kayak gitu. Apa? Misalnya pernah kita lihat ya Kak ya, misalnya ada mungkin anaknya lebih suka misalnya ke kamar tempat tidurnya, lebih suka menyendiri. Terus kalau di sekolahan mungkin sukanya pergi ke kantin atau ke ruang-ruangan yang memang sudah nggak kepakai lagi. Misalnya contohnya apa sepertinya Kak? Contohnya gimana tadi Bu? Contoh dari ini kan, kalau anak-anak tuh kan kalau di rumah dia biasanya kalau yang pemakai narkotika biasanya dia lebih suka ke kamar, ke ruang tidurnya. Nah kalau di sekolah-sekolah biasanya lebih suka juga kan menyendiri, Iya, biasanya ke toilet. Ke toilet. Ke belakang sekolah gitu kan. Pokoknya ruang-ruang kosong lah ya. Ruang kosong. Menjauh banyak orang. Iya. Seperti gudang kayak gitu. Nah jadi kalau pihak sekolah kalau memang ada atau dicurigai lah kayak gitu ya, dicurigai menjadi penyalahguna Iya. narkotika ya Kak ya. Jadi biasanya di ruang-ruangan seperti itulah mereka yang sukanya menyendiri. Ya karena pada dasarnya mereka tuh takut ketemu sama orang, karena merasa salah kan, menyalahgunakan itu kan. Dia takut ketahuan sama orang lain, jadi mainnya tuh biasanya menggunakannya di belakang sekolah, di ruang kosong, menggunakannya di toilet. Cara mencegah penggunaan narkoba di kalangan remaja itu gimana aja sih Bu cara mencegahnya gitu biar nggak ada yang bisa kayak menyentuh atau mencoba atau penasaran. Untuk cara pencegahan itu banyak. Yang pertama itu keluarga. Karena awal mula kita di keluarga. Jadi dekatkan diri kita dengan keluarga kita. Karena keluarga merupakan tolak ukur kita. Karena dari keluarga itulah kita akan bergabung dengan masyarakat dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak keluarga itu. Mempengaruhi betul karena edukasi dari orang tua, dari ibu, ayah, dari saudara-saudara itu sangat mempengaruhi kita dalam hubungan kita dengan lingkungan kita sekitar. Yang kedua itu agama. Agama itu pondasi kokoh untuk diri kita, karena kita tahu batasan-batasan diri kita, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, apa aturannya, yang batasan yang mana yang perlu kita jaga, yang mana yang perlu kita tetap bisa melaksanakannya. Itu norma-norma agama. Yang selanjutnya juga kita harus memilih teman, bukan kita membeda-bedakan. Misalkan mentang-mentang dia itu miskin ataupun dia itu ibaratnya tidak pintar, jadi tidak ditemani, bukan. Kita harus memilah dan menyeleksi teman itu membawa dampak positifkah atau dampak negatif gitu. Dan mungkin kita tambahin sekali lagi. Oh iya, tadi kan Bu Hera bahas tentang keluarga adalah peran penting untuk anak-anak tidak pakai narkoba. Ya. Nah ternyata di BNN tuh ada loh program tentang ketahanan keluarga. Ya benar. Ketahanan keluarga itu memang khusus untuk anak dan orang tua disatuin dalam satu sesi. Ya, dalam satu Lebih sesi. mengenal kayak kata siapa namanya tadi lupa. Carisa. Carisa bahwa dalam keluarga itu harus ada komunikasi yang efektif. Nah, di ketahanan keluarga di program BNN itu nanti mereka akan dilatih untuk berkomunikasi yang efektif dengan keluarga. Lain dari komunikasi efektif, ada juga komunikasi asertif. Nah, kalau komunikasi asertif itu anak-anak boleh mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan. Terkadang kan anak-anak kan nggak enakan ya, takut sama orang tua. Gak enakan kayak gak berani. Iya. Bilangnya. Kalau di Benar, ketahanan benar. keluarga itu diajari untuk berkomunikasi secara asertif, di mana dia bisa mengungkapkan apa yang dia ingin. Dia bisa menolak kalau misalnya menurut dia itu nggak bagus, dia boleh bilang aku tidak suka dengan hal ini. Misalnya dia ditawarkan narkoba, aku nggak mau pakai narkoba karena itu berbahaya bagi kita. Itu dia diajarkan berkomunikasi secara asertif. Selain dari komunikasi efektif tadi, ada tambahan lagi? Satu lagi ya, kembali dari kata Kak Ria tadi,
Jadi kalau kita sebagai seorang remaja harus mempunyai pendirian tegas. Iya. Pendirian tegas seperti ini misalnya, harus berani mengatakan tidak. Misalnya ditawarin seseorang, harus berani kita tidak boleh. Atau gimana lah caranya kita untuk mengatakan supaya kita jangan berpengaruh terhadap narkotika tadi. Melanjutkan dari Mbak Ria tadi tentang komunikasi asertif, itu salah satu cara kita untuk menghadapi trigger faktor, di mana faktor pencetus dari penyalahgunaan narkotika itu faktor teman. Iya. Biasanya kita itu tidak kena anak sudah Iya. lemah kalau sekali bae tidak apa-apa lah, ya masuk benar, tidak bahaya itulah, cukup lah. Nah itu komunikasi asertif itu penting sekali. Salah satu treatment yang harus kita lakukan pada teman-teman kita penyalahguna narkotika. Kita mengatakan tidak, jangan memancing pertanyaan selanjutnya untuk penyalahguna itu untuk memancing kita selanjutnya. Jadi dengan tegas kita, maaf saya tidak lagi pakai narkoba, maaf saya tidak mau, dengan tegas. Oke. Kembali lagi ya kata Bu Era tadi, faktor ya, faktor yang mempengaruhi narkoba. Memang faktor seseorang yang penyalahguna narkotika tuh ada 2 faktor ya yang mempengaruhi. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Nah, faktor dari dalam itu dari diri kita sendiri, terus dari keluarga. Nah, itulah kenapa tadi kembali keluarga, kata Kak Ria tadi bahwa memang peran keluarga itu number 1, nomor 1 ya, yang sepenting itu. Karena apabila kita bisa menjaga komunikasi antara keluarga, insya Allah mungkin kita tidak akan terjerumus penyalahgunaan narkotika. Banyak kan kadang-kadang yang menjadi penyalahguna narkotika bukannya menidakkan atau mengatakannya, kebanyakan berasal dari keluarga yang broken home. Iya. Udah kayak sedih, kebawa sedih dari Itu faktor dari dalam. Terus faktor dari luarnya banyak ya yang mendukung ya Kak ya. Lanjut dari trigger faktor tadi ya. Iya. Di sini kita sampaikan bahwa trigger faktor itu memang dari Ibu Eka tadi sudah menyampaikan faktor internal dan eksternal. Oke. Kalau internal itu pada diri kita sendiri. Oh, aku sedih, aku pakai narkoba. Misalkan, oh aku putus cinta, frustasi, aku pakai narkoba. Air akhirnya Sudah itu emosi marah dengan pasangan, marah dengan pacar, kita pakai narkoba. Jadi itu di perasaan diri kita. Tetapi kalau untuk faktor yang eksternal itu di luar lingkungan, misalkan di tempat karaoke, misalkan di tempat-tempat kita sering nimbrung ke sana menggunakan narkoba. Sudah itu bisa juga di tempat-tempat olahraga, bisa juga kita ada turnamen bisa salah manfaatkan juga. Ya, itu juga ada yang sosok. Biasanya kita kan biar tambah maco biar gaul, anak gaul biar ya. inilah ya, biar kelihatan gagal lah ya. Itu dia kelihatan dengan gagal. pakai narkoba. Jadi untuk joget, mungkin untuk happy, mungkin dia tak ada malu, mungkin itu. Itu jadi. Lanjut pertanyaan, bagaimana sih Bu BNN bekerja sama dengan sekolah dan komunitas untuk mencegah narkoba dan meluaskan? Kalau dari sisi pencegahan dulu kali Bu ya. Iya. Kalau dari sisi pencegahan, kolaborasinya itu bisa dari kita ada program namanya Remaja Teman Sebaya. Remaja Teman Sebaya itu kita melatih 10 anak dari beberapa sekolah. Kalau kita tahun ini kita satu sekolah satu anak. Benar. Jadi 10 sekolah, 10 anak kita latih selama 3 hari. Di sana mereka belajar untuk mengenal diri sendiri, terus juga belajar untuk mengenal apa itu narkoba, terus juga tadi komunikasinya yang baik, tentang mereka bisa menggali potensi diri mereka. Nah, dari sana setelah mereka belajar 3 hari, mereka akan jadi role model untuk sebagai perpanjangan tangan BNN untuk di sekolah mereka, menyampaikan bagaimana bahaya narkoba, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana juga untuk menolak narkoba dari lingkungan pertemanan. Itu dari Remaja Teman Sebaya tadi kita kolaborasi ke sekolah-sekolah, itu salah satunya. Kita juga ada talk show kemarin. Iya, benar. Ada talk show. Narkoba bukan kawan. Iya. Kita mengundang berapa? 30 30 siswa. dari 10 sekolah, jadi perwakilan
Iya, salah satunya ada ya Kak ya, dari SMK 1 yang diundang. Kita Banyak, ada 5 orang. ah, Dua orang. Iya, 2 orang. Iya. Nah, kita ada talk show itu juga. Pokoknya kalau dari sisi pencegahan kita lebih kolaborasinya tentang informasi dan edukasi, menyampaikan tentang bahaya narkoba ke anak-anak. Iya. Selain juga itu, kolaborasinya bisa dengan pihak terkait kayak dinas apa namanya? Dinas pemerintahan. Pemerintahan di Iya. setempat. Iya, pemerintahan, swasta juga kita rangkul. Terus ini juga masyarakat. Masyarakat biasanya kita ngambil dari pihak-pihak dia yang mempunyai semacam apa tuh, Kak Ria? Dia semacam kayak apa perkumpulan kayak gitu, perkumpulan. Jadi misalnya dia mempunyai perkumpulan apa kayak gitu, dia mempunyai kegiatan misalnya kayak Di desa semacam bersinar, kelurahan bersinar kita di sini Jawa Kanan SS. Jadi kita lebih fokusnya ke kelurahan itu ya Bu ya. Ya. Di sana kalau dari sisi pencegahan kita ada asistensi relawan anti narkotika. Jadi di sana kita mengajak masyarakat untuk lebih aware tentang bahaya narkotika gitu. Dan juga kita kemarin ada workshop tematik P4IN kalau itu dari guru-guru BK. ya, kemarin. dulu dari guru BK itu workshop Di- tematik. memberikan informasi di sekolah-sekolah. Mungkin itu yang dari pencegahan Pak, kalau dari Kalau untuk dari rehab, kita kan kalau untuk rehabilitasi bukan pencegahan lagi, yang anak-anak yang sudah Terlanjur pakai, memakai. coba pakai rekreasional ataupun sudah adiksi itu biasanya kami melakukan sosialisasi tentang layanan rehabilitasi. Setelah itu kami juga ada program POKLING, pojok konseling gratis. Nah itu bisa dari sekolah mengundang kami, tapi untuk saat ini kami mengadakan di kelurahan-kelurahan, terutama di Kelurahan Bersinar. Sinar. Itu sekarang ini di Kelurahan Jakas, Jawa Kanan SS. Ini proyek kita BNN itu sama-sama dengan P2M kita melakukan di Kelurahan Jawa Kanan SS. Nah, di sini juga perlu disampaikan kita ada program di mana orang yang tidak mungkin takut untuk ke BNN untuk mengikuti layanan rehabilitasi, kita ada program IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, di mana di Kota Lubuk Linggau ini sudah terbentuk 6 IBM yang ada di Kota Lubuk Linggau. Jadi jangan dibawa-bawa nama BNN loh. Kalau dibawa-bawa nama BNN otomatis orang takut ke IBM tersebut. IBM itu punyanya masyarakat, dikelola oleh masyarakat, diperuntukkan untuk masyarakat tersebut. Ngomong-ngomong ya Bu ya, kalau IBM berarti sama kayak Posyandu ya? Oh iya, Kalau Posyandu sama. kan kita taunya ya dikelola masyarakat, Ya. untuk masyarakat dan Dari masyarakat. dari masyarakat. Ya. Berarti IBM itu berarti kita yang memilih, terus yang diupayakan juga masyarakat ya? Iya. Uh-uh. Itu sudah dilatih untuk memberikan layanan rehabilitasi, tapi dengan catatan kategori ringan, coba pakai dan kategori ringan itu. Jadi Kota Lubuk Linggau ini juga ada IPWL, puskesmas IPWL. Hampir seluruh puskesmas yang ada di Kota Lubuk Linggau ini IPWL. Mungkin yang tidak punya biaya, mungkin yang takut ke BNN bisa ke IPWL, puskesmas yang IPWL gitu. Itu juga untuk memberikan layanan rehabilitasi juga. Jika ada seorang yang sudah memakai nih Bu, pengen nih berhenti dari pemakaian obat tersebut, biasanya berapa lama sih Bu waktu rehabilitasinya? Oke. Sebelumnya kita akan memperkenalkan rehabilitasi terlebih dahulu ya. Rehabilitasi ini ada dua macam, rehabilitasi kompulsori dan rehabilitasi voluntary. Kalau kompulsori berarti dia itu yang berurusan dengan hukum, misalkan tangkapan dari penyidik Polres ataupun tangkapan dari penyidik BNN. Itu mesti dilakukan tim asesmen terpadu. Untuk mendapatkan layanan rehabilitasi mesti ada tim asesmen terpadu. Di sana kita mesti asesmen medis dan asesmen hukum gitu. Ini. Yang kedua itu voluntary. Voluntary itu bisa intervensi dari keluarga, misalkan dipaksa oleh keluarga
datang ke BNN. Misalkan, oh aku sudah banyak habis uang, aku sudah lemah, lesu pokoknya, aku datang sendiri ke sana. Itu sangat mudah dan sangat simpel urusannya. Jangan takut, cukup 15 menit selesai urusan di BNN. Cukup bawa KTP, KK, materai, dan pas foto sudah bisa mendapatkan layanan. Kalaupun belum mau untuk mengikuti layanan rehabilitasi, yang bersangkutan bisa pulang terlebih dahulu untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, yang satu lagi, jangan takut karena itu semua dirahasiakan. Jadi kita sekarang ini rehabilitasi, kalau anaknya sekolah, sekolahnya masih bagus, masih laksanakan sekolahnya, rehabilitasi dilanjutkan. Kalau ada pekerjaan, pekerjaannya tetap bertahan, dia mengikuti layanan rehabilitasi. Bisa diatur semuanya. Di BNN Kota Lubuk Linggau, Klinik Sebelum Semare, BNK Lubuk Linggau. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Asal voluntary, asal voluntary. Tapi kalau compulsory, kita harus melalui prosedur-prosedur hukum terlebih dahulu. Oh yang biasanya TAT. Ya, rekomendasi yang TAT. TAT. Iya, TAT. Oh jadi kalau yang satunya dari berdasarkan hukum itu memang harus melewati TAT. TAT, harus Kalau TAT. yang voluntary itu nggak wajib Enggak, TAT. enggak. Boleh milih dan dia keluarganya boleh request dia mau kemana, boleh. Oh iya, TAT itu adalah tim asesmen terpadu. Terpadu, oke. Untuk compulsory, khusus untuk compulsory yang berurusan dengan hukum. Oke ya. Selanjutnya itu ada pertanyaan lagi. Apa sih harapan BNN biar narkoba tuh nggak tersebar luas terus dan banyak dicoba-coba nih sama kalangan remaja? Banyak sekali sih Iya, harapannya, besar banget harapannya buat anak-anak remaja. Karena pada dasarnya anak remaja ini adalah generasi muda penerus bangsa dan juga generasi emas di 2045. Apa Bu harapannya Bu? Harapan Sangat banyak besar ya, sih. kalau harapan itulah kenapa banyak kegiatan-kegiatan BNN itu harapannya adalah untuk mencegah jangan sampai narkoba itu menyebar. Ya salah satunya mungkin kegiatan yang disebut Kak Ria tadi, remaja teman sebaya atau workshop ketahanan keluarga, itu merupakan salah satu kegiatan BNN agar narkoba itu tidak menyebar. Dan salah satunya mungkin ada juga ya kegiatan rehab untuk mencegah jangan sampai terlanjur orang yang memakai narkoba. Itu ada kegiatan di rehab ya. Ada. Kita biasanya memberikan sosialisasi, memancing, memberikan motivasi pada anak-anak muda untuk melakukan kegiatan positif. Misalkan organisasi, kegiatan seperti ini. Nah itu kan salah satu menyibukkan diri kita untuk tidak terpikir dan untuk tidak coba pakai narkotika. Tetapi jangan berkecil hati bagi yang telah terlanjur menggunakan narkotika. Itu hendaknya cepat-cepat datang ke klinik kita BNN Kota Lubuk Linggau atau ke IPWL yang terdekat ataupun di IBM kalau memang semuanya gratis. Jadi mulailah diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tidak memicu kita untuk berpikir ke kegiatan-kegiatan yang negatif, sehingga prevalensi penyalahgunaan narkotika yang ada di Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan, bahkan diharapkan jangan sampai ada lagi. Iya. Ya, itu. Diharapkannya itu supply. Supply-nya. Supply dan demand. Biasanya narkoba itu dia ada supply dan demand. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi juga persediaan dari para bandar. Nah itulah kita harapannya untuk anak-anak lebih aware lagi tentang informasi penyalahgunaan narkotika, bahaya narkotika. Karena harapan kita tuh dengan anak-anak sekarang, remaja-remaja kayak kalian nih kan. Dari penerus bangsa. Iya, sebagai penerus bangsa. Iya, Kalau bukan kalian, siapa lagi yang meneruskan cita-cita bangsa kita? Apalagi kita mau menuju Indonesia emas ya di 2045. Jadi banyak yang mesti kita siapkan. Dari mulai penyalahgunaan narkotikanya jangan sampai melonjak tinggi ya. Itu Tapi untuk rehabilitasi di BNN Kota Lubuk Linggau gimana? Kalau rehabilitasi BNN Kota Lubuk Linggau, syukur alhamdulillah ini sudah mengalami penurunan. Karena bisa jadi ini merupakan faktor keberhasilan dari program P4GN, terutama dari pencegahan P2M. Mungkin memberikan sosialisasi sudah menyentuh ke masyarakat, lapisan masyarakat dalam
Kota Lubuk Linggau, sehingga masyarakat sudah aware tentang layanan rehabilitasi. Dia datang sendiri, tidak lagi mesti compulsory, mesti rehab. Bahkan yang ada beberapa klien yang tempat kita itu voluntary, bukan compulsory. Jadi dengan kata lain, Kota Lubuk Linggau ini sudah aware tentang layanan rehabilitasi. Dia mencari, oh saya ini bermasalah dengan penyalahgunaan, jadi saya mencari untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Gitu. Lebih sadar Salah diri satu ya. keberhasilan ya. Lebih sadar Keberhasilan. diri. Oke, sadar diri. Oke, sekian dulu kita sampai sini. Apa mau dilanjut dulu? Kalau mungkin Ada Bu Hera nih makin banyak ini ya, Iya. banyak Apa? cerita tentang Banyak cerita. menghadapi Oke. apa Bu? Menghadapi ya biasanya kan banyak yang aneh-aneh. Iya. Ya. Ini perlu disampaikan, awal mula kita menghadapi orang penyalahguna narkotika itu bervariasi. Awalnya mungkin kita bingung, kenapa seperti ini, tetapi lama kelamaan itu merupakan seni hidup kita untuk memberikan layanan rehabilitasi. Apalagi di BNK Lubuk Linggau itu dari 2012 awal sampai 2025 itu kita sudah memberikan layanan rehabilitasi. Tapi kalau yang 2012 sampai 2014 kita cuma memfasilitasi misalkan mendapatkan layanan rehabilitasi yang punya BNN, misalkan ke Loka Lampung ataupun ke Bogor ataupun ke tempat lembaga rehabilitasi yang punya yayasan. Tetapi setelah 2015 kita terbentuk bidang layanan rehabilitasi, sehingga kita memiliki klinik Sepitu Semare. Jadi memberikan layanan sendiri, kita di BNN itu memberikan layanan sendiri, layanan rawat jalan. Layanan rawat jalan itu banyak yang kita berikan di situ, dari konseling individu, sudah itu konseling kelompok, psikoedukasi, maupun kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk gejala putusan gitu. Di situ banyak cerita dalam layanan rehabilitasi. Banyak latar belakang orang menggunakan narkotika. Yang pertama itu awal mulanya itu broken, anak-anak yang broken. Yang kedua biasanya itu karena faktor keluarga juga, balik ke keluarga. Yang ketiganya itu ada lagi karena faktor ekonomi. Iya. Faktor ekonomi. Pokoknya biasanya itu dia awal mulanya nyaman dengan disuruh-suruh orang untuk antarkan Iya, ini bener. dengan dapat upah. Satu lagi, Ada pengaruh dari teman sebaya. Oke, Itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau pengaruh teman sebaya, mungkin tekanan dari temannya, tekanan teman mungkin bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Misalnya anak kelas 1 SMA, mungkin anak kelas 1 SMA kelas 10 ya, kelas 10 mungkin bergaul dengan anak kelas 12 SMA. Kayak gitu. Berarti ada kasta kayak gitu ya Kak ya. Kasta. Mana kastanya yang lebih tinggi biasanya lebih ditekan. Seperti itu. Ini kita sampaikan juga ya, jangan kita memberikan stigma dengan penyalahgunaan narkotika. Karena penyalahgunaan narkotika itu bisa kok pulih, bisa produktif, bisa berfungsi sosial kembali. Asal ada keinginan pribadi, ada dukungan dari keluarga, lingkungannya yang sehat. Itu 3 faktor itu faktor mendukung untuk proses dari pemulihan si klien layanan rehabilitasi itu. Nah, di sini juga perlu disampaikan kita ada yang klien yang sudah pulih dan sudah produktif, banyak yang ada di Kota Lubuk Linggau. Itu yang punya yayasan yang ada di Muratara itu yang Bro Ade itu dari klien kita. Sudah itu yang Bro Denny yang di Yayasan Kurnia Insani Kota Lubuk Linggau itu klien kita juga. Dia sudah program manager di sana.
Juga yang ada di Rumah Asa Silampari juga ada klien kita, walaupun orang yang sudah pulih bisa tidak kampung kembali, bisa kampung kembali. Tetapi itu makanya kita sampaikan harus ada pendampingan dari keluarga dan dukungan dari keluarga. Kita sebagai konselor memberikan fasilitas untuk dia mendapatkan layanan rehabilitasi itu. Oke. Boleh tahu nih Bu, kalau di Indonesia nih ada berapa kantor rehabilitasi? Untuk layanan rehabilitasi itu banyak. Tapi ada dua macam kan, ada yang punya Kemenkes, ada yang punya dari BNN, ada yang punya yayasan. Nah, jadi PRKM, PRIP. Kalau IP itu instansi pemerintah, kalau KM itu komponen masyarakat. Kalau komponen masyarakat seperti Kurnia Insani, Rumah Asa, Cahaya Putra Selatan, itu yang punya komponen masyarakat. Biasanya banyak yang sudah dari penyalahguna, dia sudah pulih, dia ingin membantu teman-temannya untuk pulih juga. Nah, biasa dia membuka layanan rehabilitasi dengan catatan dia sudah legalitas dan dia juga sudah lulus dari pendidikan konselor dan dia juga benar-benar sudah pulih dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk yang punya BNN kita sudah banyak. Di Bengkulu yang terdekat sudah ada. Sudah itu di Lampung ada, di Tanah Merah kita juga ada. Sudah itu di Loka Kalianda, di Loka Lido Bogor ada. Kalau yang IPWL merata, kita sudah banyak puskesmas yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes untuk memberikan layanan rehabilitasi. Itu hampir seluruh puskesmas kok. Jadi tidak ada alasan bagi para pecandu untuk tidak mau mendapatkan layanan rehabilitasi. Karena mendapatkan layanan rehabilitasi sampai saat ini dipermudah oleh pemerintah dan gratis. Kecuali yang punya yayasan. Kalau punya yayasan itu berbayar. Tapi yang lebih penting tuh ya, yang lebih penting adalah lebih mencegah daripada mengobati. Oke. Benar. Tidak usah pakai narkoba sama sekali dibanding direhabilitasi. Direhabilitasi ya, ini apa, badan udah habis, otak udah terpengaruh, ekonomi. Hubungan keluarga. Pertemanan. Kita minder menyendiri, tidak ingin nimbrung dengan masyarakat. Kita membentuk komponen diri kita sendiri dengan komponen vendor kita yang sama-sama penyalahguna. Kita tidak mau dengan lingkaran-lingkaran yang jauh dari orang-orang penyalahguna karena kita merasa aman. Tapi ngomong-ngomong ya Bu ya, pernah lah di sini denger ya, katanya salah persepsi mungkin ya. Sering kadangan kita nggak tahu apa mungkin anak remaja ini kurang paham atau gimana. Kadangan mereka bilang denger lah kayak gitu. Kalau ganja itu bagus loh katanya. Kayak gitu. Padahal ada ya. Pernah kan kita talk show ya, ya Kak ya. Pernah anak-anak itu nanya, ganja itu bagus loh. Padahal itu karena kekurang pahaman mereka tadi. Terus tuh ada juga yang bilang, kalau pakai itu bisa kursi badan loh. Padahal karena ketidakpahaman mereka, jadi mereka menganggap yang tidak benar itu menjadi benar. Padahal seperti kita tahu ya, kalau ganja kan sama sekali belum ada ya yang menyatakan ganja itu bisa untuk obat. Karena dia sudah jelas, karena kalau ganja sudah masuk di golongan 1 kan, yang memang hanya digunakan untuk penelitian aja dan tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Satu lagi, pernah nggak Kak Rian dengar katanya yang untuk kurus itu? Oh, itu ada. Apa sabu atau apa biasanya, kayak gitu ya? Oh, itu penyalahguna sabu. Nah, itu kan banyak kan penyalahguna sabu itu biasanya untuk obat DM, kata mereka. Airnya itu bisa diminum. Bisa gitu ya? Enggak sih. Itu kan penyalahguna sabu itu biasanya dampak dari penyalahguna itu kan orangnya biasanya tidak mau makan. Oh iya. Setelah itu pola tidurnya itu terganggu, pola makannya terganggu. Kan biasanya misalkan pagi-pagi bekerja, malamnya dia itu tidur, istirahat, terputar. Malam-malamnya dia itu melek. Tapi
tapi pagi-pagi Ngalong lah ya, ngalong. ngalong. Jadi itu yang jadi permasalahan. Wajar dia kurus karena dia tidak makan. Anoreksia ini dia nggak makan. Berarti udah jelas nih Kak, bukan obat diet ya. Bukan obat Udah jelas diet. bukan obat diet. Tapi pola makan Pola makannya berantakan sehingga nanti berdampak dengan kesehatan. Otomatis kan, kalau misalnya lambungnya tidak terisi, asam lambung, kalau mahnya kronis bisa sirosis hepatis. Kalau sirosis hepatis ya balik-baliknya juga ya tunggu ininya. Untuk pengobatan kan sangat susah untuk disembuhkan. Untung-untungnya langsung ada kematian. Tapi kadang kita belum mati, tapi kita masih dikatakan hidup, tapi kita masih kita menderita. Dikatakan Mengep kita lah ya, mengep jadi banget. menggamang untuk beban keluarga. Akhirnya hidup sedang tak mau.